bahwasanya ketika ada 4 perkara yang mana itu terdapat di sebuah negara, di sebuah daerah, maka insya Allah daerah tersebut akan Allah jaga daripada musibah. Allah akan makmurkan semua warganya, semua masyarakatnya akan Allah tenteramkan, akan Allah damaikan ketika 4 pilar itu dijaga sama warga negara tersebut. Apa saja itu 4 pilarnya? Yang pertama dikatakan imamun adilun la yadhlim, yaitu pemimpin yang adil yang tidak berbuat zalim. Kita nggak akan membahas kepada pemimpin, tapi yang kita bahas adalah bahwa kita semua adalah pemimpin. Kita mulai dari diri kita sendiri, ya kan? Pemimpin dari keluarga kita, pemimpin bagi anak-anak kita. Maka sebelum kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul adil, kita mulai dari diri kita sendiri. Jadilah yang paling adil untuk keluarga kita. Khairukum khairukum li ahli. Ya kan? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Keadilan dimulai dari diri kita sendiri, yang insya Allah itu akan bertahap, dan insya Allah kita akan mendapatkan pemimpin yang betul-betul adil, yang bisa melindungi rakyatnya daripada musibah dan bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang tidak kalah penting dikatakan bahwasanya selain pemimpin yang adil, nah di situ dikatakan bahwa wa alimun ala sabilil huda, yaitu sosok ulama atau sosok orang alim yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita di Indonesia tidak pernah kekurangan sama ulama. Kita di Indonesia tidak pernah kekurangan sama guru. Kita di Indonesia selalu dimuliakan sama Allah melalui orang-orang soleh yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan mereka semua dijaga sama Allah dan diperbanyak seperti mereka kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa yang turut andil dalam kemakmuran sebuah negara adalah nisa'uhum masturat ghairu mutabarrijat tabarrujal jahiliyatil ula, yaitu perempuan yang mana mereka itu menjaga kehormatannya, menjaga auratnya, menjaga sikapnya. Mereka lah yang turut andil di dalam menjaga sebuah negara. Nah, itulah yang kita krisis pada saat ini. Itu mungkin kita semua sudah tahu bahwa dicabutnya rasa malu pada perempuan pada zaman sekarang bukan hanya di luar negeri, bahkan di dalam negeri kita pun sudah sedikit perempuan yang memiliki rasa malu. Bahkan kalau kita ngaji fikih itu ya, kalau kita ngaji fikih, pembahasan masalah nikah, sukut adalah alamatul qabul di perempuannya. Nah itu alamatul ridho. Pikir. Itu kan sudah pikir. Iya pikir, ya kan? Ini kan maksudnya pikir semua. Iya. Ya Rob. Itu sudah nggak ada. Itu sudah nggak ada. Bahkan sekarang ini perempuannya milih sendiri dia, ya kan? Perempuannya milih sendiri. Yaitu saya rasa itu merupakan salah satu tanda bahwa memang krisis rasa malu pada perempuan itu betul-betul sudah ada. Bahkan ya tidak asing lagi, tidak menjadi sebuah hal yang mengherankan bahwa perempuan-perempuan mereka tetap berhijab, akan tetapi mereka diangkat rasa malunya sehingga menunjukkan semua kegiatannya mereka itu di media sosial. Itu sudah menjadi hal yang lumrah. Semuanya sudah paham ya. Mudah-mudahan perempuan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kan katakan bahwasanya perempuan itu tiangnya negara. An-nisa imadul bilad. Ya, perempuan itu tiangnya negara. Kalau perempuannya baik, insya Allah negaranya baik. Tapi kalau perempuannya jelek, maka negaranya juga akan hancur. Kenapa? Karena dari perempuanlah lahir-lahir pemimpin yang baik. Dari perempuanlah lahir-lahir orang yang jujur. Itu semua bersumber daripada perempuan yang baik. Oleh karena itu, ya saya haraplah antum-antum semua ini bisa memperbanyak
memperbanyak bibit-bibit sehingga menjadikan orang-orang jujur itu lahir, ya kan? Ya Rob, amin. Nah, Bibit apa ini? Insya Allah bisa. Bibit Tapi apa? ala kulli hal, ya harapan kita ya mudah-mudahan Amin, amin, amin. perempuan-perempuan itulah mereka yang menutup aurat mereka, Ya Rabb, ya kehormatan Rabb. mereka. Mereka itu turut andil dalam mendatangkan ridho Allah. Mereka itu berperan dalam menjaga negara mereka daripada musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Khairun nisa man la yara rajul, man la tara rajulan wa la yaraha rajulun. Kan begitu ya? Nah, bahkan ini kayaknya sudah hampir punah. Sudah hampir punah. Kalau ada perempuan yang begitu tolong hubungin saya lah biar saya rawat gitu. Tahlil. La ilaha Allah illallah. Akbar. La ilaha. Kalau ada dua Ya, Bib, ya. mungkin gini ya, Beb. Mungkin beberapa perempuan itu punya prinsip ya atau punya pemahaman bahwasanya aurat itu cuma rambut saja. Tapi Hadir, lengan, kawa. iya. Enggak, karena kita sering nemui Asalna. perempuan apa? Pakai daster di bawah lutut, lengannya kebuka, pakai kerudung belanja. Nah, mungkin terkadang subhanallah ya, wallah alam mungkin mugosir dari kita sendiri para ustadz gak menyampaikan atau bahwa wallah alam. Tapi mungkin Nah, salah betul. pahamnya di sana. Benar, saya. Betul banyak itu. Bahkan kalau sekarang masa pandemi saya nggak pernah kelihatan. Biasanya kalau di luar pandemi anak-anak SMP, SMA gonceng itu kebuka sampai lutut, tapi dia jilbaban kan gitu. Nah, iya, la haula wala quwwata illa billah. Padahal kalau orang laki ditanya nafsunya bukan sama rambut, nafsunya sama aurat lain selain rambut kan gitu. Seluruh tubuhnya, sahih benar, seluruh tubuhnya. Nah, Mata itulah. jempol ya. Nah, itu juga apa namanya? juga tugas dari orang yang harus menyampaikan, harus mengingatkan, ya kan? Bukan hanya sekali dua kali. Bahkan setiap waktu, setiap saat, ketika kita ada kesempatan, kita sampaikan. Tujuannya kita hanya satu, yaitu mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah mereka yang selalu mensyiarkan amal ma'ruf nahi munkar. Wa masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya kan? Itu sangat berperan penting di dalam menjaga sebuah negara. Makanya saya katakan bahwa makanya ulama mengatakan bahwasanya orang itu ada dua. Ya, orang itu ada dua. Ada soleh, ada muslih, kan begitu. Amma solihu fayuhibbuhun nas. Wa amal muslih fayu'aduhun nas, kan begitu. Orang soleh dicintai orang. Tapi kalau orang muslih, siapa orang muslih? Yaitu yang baik dia katakan baik, yang jelek dia katakan jelek. Ya kan? Ketika dia melihat sebuah kemungkaran, sebuah keingkaran, sebuah hal yang dapat merusak suatu daerah bahkan suatu negara, mereka nggak segan untuk menolak ya, mereka nggak segan untuk pengen menyelesaikan atau pengen membubarkan hal tersebut. Itu tandanya pasti dibenci, itu tandanya pasti dimusuhi, ya kan? Bahkan kalau sudah diundang di tempat seperti itu, berani menyampaikan, resikonya nggak diundang lagi, kan begitu ya? Iya. Nah, itulah dikatakan sebagai muslih. Kalau orang soleh sering kita temui, cuman kalau orang muslih ini sedikit. Bahkan kadang orang mau jadi orang muslih ini mikir-mikir, takut sama resikonya, kan gitu. Ya kan? Wa ala kulli hal. Jadi siapapun mereka yang berani menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, itu mereka sangat-sangat berperan di dalam menjaga negara Indonesia khususnya, ya kan? Jadi jangan segan untuk selalu selalu mensyiarkan amal ma'ruf nahi munkar, karena dengan itu kita termasuk orang yang turut andil dalam menjaga suatu daerah, menjaga negara kita yang kita cintai ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah perbanyak orang-orang soleh, orang-orang muslih, orang-orang yang berani untuk mensyiarkan amal ma'ruf nahi munkar. Ya, bahkan suatu daerah yang dikelilingi orang-orang soleh, a'maluhum ka'amalil anbiya, kan begitu. Ya.
amalnya mereka seperti amalnya para nabi. Tapi mereka Allah hancurkan. Kenapa? Hanya karena tidak tidak amal ma'ruf nahi mungkar kan gitu. Amal ma'ruf mungkin, tapi nahi mungkarnya enggak ya. Kan fa'ala kulli hal itu sudah amaluhum ka amalil anbiya. Fa'ala kulli hal. Jadi mudah-mudahan mereka yang berani menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar Allah jaga, Allah lindungi, Allah yukatsir amsaluh. Insyaallah amin ya rabbal alamin.